Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Dimanapun Bapak Ibu berada, semoga dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Bapak Ibu, sebelum kita mengawali pagi hari ini, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dan penyertaan-Mu bagi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati hari yang Tuhan percayakan bagi hidup kami. Kami akan melakukan segala aktivitas kami di pagi hari ini. Sebelum itu, biarlah kami mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan baru bagi kehidupan kami. Berkati hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami mampu mendengar dan juga melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami telah ada dan siap sedia untuk mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Yohanes 17 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Demikian firman Tuhan. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu, aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang sering berpikir mustahil bila gereja-gereja itu bersatu karena gereja-gerejanya itu berbeda satu dengan yang lain. Sering sekali terjadi kita merasa bahwa ajaran kitalah yang benar, lalu ajaran dari agama yang lain itu adalah ajaran yang salah. Justru yang sering terjadi sebaliknya, gereja-gereja tidak bisa bersatu bukan karena mereka berbeda, melainkan karena mereka menganggap menjadi satu berarti menjadi sama seragam. Keinginan untuk keseragaman itulah yang justru menghalangi kesatuan yang ada. Misalnya, ajaran yang kita pegang harus seragam. Ajaran tata ibadah yang kita lakukan harus persis sama. Doa yang kita ucapkan harus sama. Dan ajaran-ajaran lainnya yang kita paksakan untuk sama. Bukan itu yang dimaksudkan Yesus dalam doa untuk murid-muridnya. Yesus menyadari bahwa latar belakang dari setiap murid-muridnya itu berbeda. Cara mereka untuk mengekspresikan dirinya, memuji dan memuliakan nama Tuhan, justru dalam perbedaan yang mereka miliki, itu dapat terlihat bahwa meskipun berbeda, tetapi tujuan yang mereka tuju adalah sama, yaitu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Doa Yesus kepada murid-muridnya adalah mereka satu di dalam Kristus. Artinya meskipun ada perbedaan, tetapi kesatuan dalam perbedaan itu tetap nyata di dalam kehidupan mereka. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita juga menghadapi banyaknya orang-orang yang memiliki sifat dan karakter yang berbeda. Bukan hanya kepada keluarga kita, sesama kita, saudara kita, tapi juga orang lain yang berada di sekitar kita. Kita diajak untuk saling memahami, kita diajak untuk saling mendengarkan. Bukan hanya keegoisan kita saja yang didengar, tetapi juga kita belajar untuk mendengarkan orang lain. Meskipun ajaran kita berbeda dengan ajaran dari agama yang lain atau dari gereja-gereja yang lain, tetapi tujuan kita itu sama, yaitu memuliakan nama Tuhan. Dari cara yang berbeda itulah tercipta sebuah kerukunan untuk saling menghargai satu dengan yang lain. Amin, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Kami belajar untuk menerima perbedaan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan doa yang Engkau serukan kepada murid-murid itu menjadi pembelajaran bagi kami untuk benar-benar memaknai kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk benar-benar menghargai, berempati kepada sesama kami. Karena itulah yang Engkau ajarkan
untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan melanjutkan segala aktivitas kami di pagi hari ini. Kami memohon pertolongan Tuhan supaya kami mampu menjalani aktivitas kami ini dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Terima kasih Tuhan, Kau berkati seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Baik itu anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan dan juga anak-anak kami yang sedang membangun rumah tangga yang baru. Tuhan sertai dimanapun mereka berada. Tangan pengasihan Tuhan selalu bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau di dalam Kristus Yesus, Sang Pemberi hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.